bertugas siapapun Anda, sehebat apapun jabatannya. Jabatan cuma sebentar. Ini saya lihat TV Roja, Wesa TV, Insan TV, lihat TV Roja, Wesa TV. Mengatakan menyuruh kepada sunnah, tapi itu keluar dari jalan sunnah. Pernah ada salah seorang bagian dari negara ditangkap oleh salah satu instansi negara, pihak berwenang. Muncul ustadz membela, wah ini dizalimi orang ini. Wah ini ada lagi yang nulis tulisan Pak Fulan yang saya kenal. Dia ceritakan pernah melakukan perjalanan bersama. Bertugas siapapun Anda, sehebat apapun jabatannya. Jabatan cuma sebentar. Tapi pertanggungjawaban kita kepada Allah ketika kita menjadi pejabat, apalagi jadi orang biasa. Testimoni saya terhadap media Islam, saya bangga dan saya berharap seluruh umat Islam segera menonton media-media Islam. Di samping ibadah juga menambah pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa. Bahkan juga tidak hanya persoalan akidah, tentu akidah yang terutama, ada kecintaan kita kepada NKRI. Karena sejauh ini saya lihat TV Roja, Wesa TV, Insan TV, lihat TV Roja, Wesa TV, Insan TV, ya, itu selalu menyuarakan yang sangat penting sekali untuk kepentingan bangsa dan negara kita, apalagi untuk kepentingan kita. Ya, terima kasih. Sekarang kita lihat lagi, misalnya, saya kasih contoh yang ketiga, supaya anda tahu bahwa orang-orang yang keluar dari sunnah itu ada, walaupun dirinya mengatakan menyuruh kepada sunnah, tapi itu keluar dari jalan sunnah. Pernah ada salah seorang bagian dari negara ditangkap oleh salah satu instansi negara, pihak berwenang, keamanan di dalam hal tersebut. Jadi muncul orang-orang katanya mengajak kepada sunnah, langsung mengoreksi. Ini karena ini tangkap ini sudah mulai belajar ya, insyaallah khair, sudah mulai belajar bagus begitu. Tapi ini orang-orang menyikapinya ini berbeda, bukan jalannya ahli sunnah. Muncul ustadz membela, wah ini dizalimi orang ini. Wah ini ada lagi yang nulis tulisan Pak Fulan yang saya kenal. Dia ceritakan pernah melakukan perjalanan bersamanya, pernah melakukan begini dan begitu. Saya kenal dia orang baik, tidak mungkin dia korupsi. Pertanyaannya, itu jalannya ahli sunnah? Dan orang belajar sunnah itu terang. Di prinsip ahli sunnah, ini orang-orang ini menyelisih 3 kesepakatan ahli sunnah. Paling tidak menyelisih 3 kesepakatan ahli sunnah. Kesepakatan yang pertama, masalah peradilan itu bukan urusan saya, bukan urusan kamu, dan bukan urusan semua rakyat. Itu urusan pemerintah. Dan sepakat ahli sunnah bahwa hal yang terkait dengan pengadilan itu diselesaikan di pengadilan. Itu wewenang pemerintah. Satu kesepakatan. Yang kedua, mengatakan ini Pak Fulan ini dizalimi. Masya Allah ya. Kira-kira bagaimana? Ada ahli sunnah yang kor-kor begitu, teriak-teriak, pemerintah berlaku zalim. Ada ceritanya untuk dengar begitu? Jadi kalau Fulan ini dizalimi, berarti pemerintah berlaku zalim. Itu menyelisih kesepakatan ahli sunnah yang lain. Pemerintah walaupun zalim apapun, tidak boleh kita bilang pemerintah zalim. Tidak boleh. Kita diperintah bersabar. Itu yang ada di buku-buku sunnah. Diperintah bersabar. Diperintah mendoakan kebaikan untuk mereka. Ini pergi nulis bahwa dia dizalimi. Ini keluar dari sunnah yang kedua. Yang ketiga, si Fulan menurut yang saya kenal. Ini orang-orang suka overacting ya. Baik, anggaplah kamu ini hakim di pengadilan. Kamu pihak berwenang di pemerintah yang menyelesaikan masalah. Yang disepakati di hukum peradilan, ini kesepakatan di hukum peradilan, bahwa seorang hakim tidak boleh dia menjatuhkan keputusan berdasarkan pengetahuan pribadi dia. Nggak boleh. Saya misalnya kenal si A. Dari kecil, tetangga saya tahu dia. Tiba-tiba dia menuduh, dia curi ayam. Datang orang ke saya hakim di pengadilan. Saat itu si A curi ayam. Bagaimana cara saya sebagai seorang hakim? Tidak boleh dia katakan, wallahi kamu dusta. Itu tetangga saya kenal dari awal. Itu tidak boleh hakim seperti itu. Hakim itu, si A curi ayam. Hakim berkata, mana saksimu? Mana buktimu? Itu hakim namanya. Jelas ya? Tidak boleh dia berkata, oh berdasarkan pengetahuan saya, dia itu begini. Tidak boleh. Itu tidak ada di peradilan. Tidak ada di peradilan. Makanya mengulangi sunnah itu penting. Mengulangi sunnah itu penting. Dan itu yang disebut sebagai ahli sunnah. Nah, dengan dia mengenal sunnah ini, dia bisa menolak syubhat dari ucapan-ucapan bidah.